Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kali ini saya akan membacakan senjata iman yang diambil dari Roma 12 ayat 21. Bunyinya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini merupakan ayat terakhir dari Roma pasal 12. Dan sebenarnya untuk tidak membalas kejahatan, kita tuh udah sering banget dengar. Ini bukan hal yang baru buat kita sebagai orang Kristen. Tapi kadang sesuatu yang udah terlalu sering kita dengar itu, kita malah lupa nih sama apa sih artinya. Sama aja kayak misalnya kita punya satu kalimat motivasi yang kita suka, terus kita tempel misalnya di kamar. Pertama kali kita baca rasanya kayak, wah, kalimat ini benar-benar memotivasi saya, kalimat ini bagus banget ya gitu. Kemudian seminggu lewat, sebulan lewat, setahun kita baca kalimat itu setiap hari, akhirnya lama-lama kalimat itu sendiri tuh kayak kehilangan artinya gitu buat kita. Hal itu tuh sama kayak firman Tuhan. Kenapa sih kita itu harus baca firman Tuhan setiap hari? Padahal mungkin sebenarnya kita sebagai orang Kristen ya sebagian besar perintah Tuhan kita udah tahu. Bahkan untuk sebagian orang mereka udah hafal ayatnya di mana, pasalnya apa, bunyinya apa, kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita sebagai manusia itu memang perlu nih diingatkan secara berulang-ulang supaya kita terus ingat sama perintah Tuhan dan supaya kita juga lebih kenal sama Tuhan. Nah, melalui senjata iman ini, waktu saya dapat ayat Roma 12 ayat 21 ini, saya juga diingatkan nih. Makanya saya mau ajak saudara-saudari sekalian untuk kita sama-sama mengingat kembali melalui Roma pasal 12 ini. Saya nggak akan membacakan secara semua pasal 12 di sini. Nanti saudara-saudari bisa baca di rumah. Yang akan saya bahas di sini adalah Roma pasal 12 ini mengajarkan dan mengingatkan kita gimana sih caranya untuk hidup sebagai seorang Kristen yang baik dan benar. Dimulai dari ayat 1 dan 2 itu merupakan fondasi yang paling kuat gimana sih caranya kita untuk menjadi seorang Kristen. Ini berbicara tentang a living sacrifice atau persembahan hidup kita terhadap Tuhan, dan juga bagaimana sih kita itu nggak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian lanjut ke ayat 3 dan 8 di mana kita diajari gimana sih caranya untuk hidup dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, karunia-karunia tentu saja kita tahu bahwa setiap orang itu berbeda dikasih sama Tuhannya. Jadi, gimana sih caranya kita hidup berdasarkan karunia yang ada supaya sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau buat kita. Itu ada di ayat 3-8. Kemudian masuk deh ke ayat 9-13 yang ngajarin ke kita gimana sih caranya kita berlaku kasih terhadap saudara sesama kita. Kemudian di 14 kita juga diajarin gimana sih caranya bersikap dan mencoba untuk mengerti mereka yang mungkin bukan saudara seiman kita. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 15 sampai terakhir yaitu ayat 21, gimana caranya kita bersikap dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun statusnya itu, tapi pokoknya orang-orang di sekitar kita. Khususnya akan kita bahas sekarang mulai dari ayat 17 sampai selesai. Kita itu diajarkan secara spesifik gimana sih caranya untuk bersikap dengan mereka yang mau berlaku jahat sama kita. Kita sama-sama sepakat ya, kalau bagian ini merupakan bagian yang paling sulit. Berbuat baik sama orang yang baik sama kita, tentunya gampang banget. Tapi kalau kita harus berbuat baik sama mereka yang jahat sama kita, kayaknya nanti dulu ya, itu rasanya susah banget, itu pasti. Di ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu sibuk gimana caranya balas orang itu gitu. Kadang kita sibuk nih mikirin kayak gimana sih caranya buat kita ngebalas orang itu cuma biar kita puas sebenarnya. Tapi firman Tuhan sebenarnya udah ngasih tahu kita kalau kita nggak perlu ngelakuin itu. Karena nanti
Itu merupakan pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang akan membalas. Tapi ingat, apapun bentuk balasan Tuhan, kita juga nggak boleh protes. Karena mungkin aja nih, balasan Tuhan yang diberikan kepada orang tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin harapan kita, misalnya dia dijahatin lagi. Misalnya kita dijahatin dengan dibohongin. Terus kita berharap Tuhan juga memberikan pembalasan dengan dia dibohongin lagi. Bisa jadi sebenarnya pembalasan Tuhan bentuknya lain. Dan kita harus terima. Jadi itu bukan tugas kita. Karena itu tugas Tuhan. Jadi kita ini harus apa? Jawabannya itu ada di ayat ke-20 sampai 21 ini. Di ayat 20 dikatakan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Yes, betul banget. Coba kamu perhatiin, kalau misalnya kita berlaku baik sama orang yang jahat sama kita, terkadang itu malah bikin mereka makin panas banget, bikin mereka tuh gregetan, karena mereka berpikir, kok gue udah jahat tapi dia baik ya. Jadi akhirnya mereka gregetan sendiri, sebel sendiri, kayak gitu. Akhirnya ditutuplah dengan statement di ayat 21. "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Ayat 21 ini mungkin dirasa kayak kok aneh ya gitu, kayak gak bisa masuk sama logika kita gitu. Izinkan saya untuk cerita sedikit tentang masalah ini. Sekarang saya kerja di kantor skincare di bagian digital marketing. Saya mau menceritakan tentang satu orang teman kantor saya. Dia itu sebenarnya beda bagiannya, jadi beda divisi dari tim saya, bukan tim saya, tapi dia ini selalu merasa kalau dirinya itu punya jabatan yang tinggi. Dia selalu merasa kalau dia merupakan atasan dari banyak tim, termasuk tim saya, padahal sebenarnya bukan. Jadi wewenang dia itu tidak sampai sana gitu. Jadi saya itu bukan merupakan bawahannya, tapi dia selalu merasa seperti itu. Kemudian orang ini jadi suka jurus enaknya, jadi bersikap sewenang-wenang sama kita gitu. Kadang dia bisa merasa kalau kita nggak menghargai dia, padahal sebenarnya dia yang tidak menghargai pekerjaan kita, teman-teman, dan tim lain gitu. Kemudian saya sempat pengen emosi gitu, kayak pengen marah gitu, rasanya pengen ngejawab, pengen ngebales gitu. Kayak setiap kali kalau dia mulai kayak menjelekkan atau mulai menekan tim saya tuh rasanya saya pengen marah gitu, pengen kayak nggak boleh gitu dong gitu. Cuman manajer saya waktu itu stopin saya dan dia bilang, "Sel, kita sebagai yang lebih dewasa, kita jadi yang baik aja. Kalau dia jahat sama kita, ya kita nggak usah bales, biarin aja. Kita bekerja dengan baik, kita tunjukkan kebaikan, nanti juga suatu saat pasti akan ada saatnya dimana dia tahu salahnya dia apa." Terus akhirnya setelah banyak ngobrol sama dia, terus saya tuh jadi tahu kalau dia bersikap seperti itu karena dia punya background keluarga gitu. Jadi dia itu kakaknya pintar banget, terus akhirnya dapat beasiswa ke luar negeri sebagai dokter. Nah jadi dia itu kayak merasa kalau dia itu harus diakui gitu, kayak haus akan pengakuan gitu. Terus kayak kurang bisa menghargai kerjaan orang lain gitu, karena dia mau gitu kalau dia juga jadi seseorang gitu, bisa jadi punya sesuatu yang menghasilkan yang wow, yang keren kayak gitu. Jadi ada cerita di balik kenapa dia bersikap seperti itu gitu. Terus akhirnya setelah ngobrol itu saya juga lama-lama bisa nih mulai ngomong sama dia kalau ya nggak boleh kayak gitu, kayak setiap orang tuh kerjanya udah ada bagian masing-masing gitu. Kayak apapun yang kita kerjain, kita satu tim, hasilnya bagus ya bagus gitu, hasilnya jelek ya jelek. Jadi dan dia nggak perlu takut untuk haus pengakuan atau takut misalnya kita mengakui kerjaan dia gitu. Nggak ada, di sini nggak ada yang mau kerjaan kamu kayak gitu. Nah singkat cerita lagi, setelah selesai kita ngobrol banyak, terus saya mulai juga merasa mengerti kenapa dia bersikap seperti itu. Akhirnya koordinasi kami jadi lebih baik dan puji Tuhannya anak itu pun jadi lebih bijak dalam bersikap gitu. Jadi sama tim lain juga hubungannya jadi lebih baik. Nah dari situ saya belajar satu hal, kalau ngalah itu bukan berarti kalah. Malah sebaliknya, dengan kita mengalah mungkin sebenarnya kita lagi menang nih gitu. Jadi gak berarti kalah kalau kita ngalah gitu. Seperti yang Tuhan bilang, bahkan kalau misalnya kita balas dendam, misalnya saya balas dendam sama anak itu gitu dengan ngejawab atau ngejatuhin dia juga, itu malah saya kalah sama kejahatan karena saya jatuh dalam dosa gitu. Dan tentunya kita nggak mau ya, kita maunya kita bisa menang dari kejahatan. Nah jadi untuk menutup, yuk kita sama-sama baca Roma 12 ayat 21. "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa berguna buat saudara-saudari sekalian yang mungkin sedang berada dalam posisi sedang ditekan oleh
orang-orang yang jahat di luar sana, tapi saya percaya dengan adanya Tuhan Yesus dan dengan diingatkan melalui firman Tuhan ini, kalian akan menang dari kejahatan tersebut dan melawannya dengan kebaikan, karena memang seperti itu yang Tuhan ajarkan dari firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.